Biar rumah bagus, rumah apa tidak akan dibawa. Punya rumah 5 tidak akan dibawa. Nah, jadi Bapak Ibu, satu hal yang kamu soroti hari ini, setiap saya terapi, saya dengar kabar, ini terapi yang kedua Pak. Terapi yang pertama berapa lama? 10 tahun yang lalu Pak. Keluarnya apa dulu? Loh, saya hipertiroid Pak. Sudah pedot segede biji salak di sini. Ya, kemarin kan ya. Kedot biji salak. Terus habis terapi hilang langsung Pak. Sumpah demi Tuhan, betul Pak? Nah, sumpah demi Tuhan, pergi ke dokter, dokternya heran. Kok aneh? Hipertiroid harus operasi. Operasi pun memulainya bertahun-tahun, itu pun obat-obatan dan biaya mahal. Ini kok hilang total? Tapi dokter tak percaya, suruh cek lab, cek jantung, cek paru, cek semua. Komplit sembuh sehat, betul? Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa terbayang bahagianya. Ya. Ada lagi orang saya tanya, berapa lama yang lalu terapi? Ini terapi yang kedua, yang pertama 7 tahun yang lalu. Keluarnya apa? Tidak bisa tidur Pak, tuh tangan saya sakit, luar biasa kepek Pak. Habis terapi ya sudah, tidurnya enak dan kepeknya hilang. Nah, kenapa sekarang terapi lagi? Ya kalungnya pecah, nah itu ya. Kalungnya pecah, kena lagi. Jadi Bapak Ibu, saya banyak juga dengar orang sekarang ini kalungnya pecah dibuang begitu saja. Nah, usahakan leadernya kasih tahu bahwa kalau kalung pecah, pungut pecahannya, wadah plastik, tukar melalui Bapak Ibu cuma 1 juta, tidak usah bilang baru. Tidak usah 1,25 juta, 1 juta tok, ya. Nah, satu hal yang saya mau soroti Bapak Ibu, ada satu istilah baru yang saya pelajari. Ada orang menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup itu enak, cuma sebentar. Paling 100 tahun, 150 tahun tidak ada umur kita, ya. Menyesal seumur hidup. Ada istilah menyesal seumur mati. Ini yang kita hindari. Apa menyesal seumur mati? Selama hidup kita tidak berbuat apa-apa atau berbuat suatu hal yang goblok, yang berulang-ulang. Sampai akhirnya kita sudah mati, kita mau meralat pun tidak bisa. Wih, coba saya hidup lagi sekali, saya tidak akan ulangi kesalahan, terlambat, sudah kadung bangke. Nah, itu namanya menyesal seumur mati. Tapi kapanpun kita akan menangis. Jadi kalau orang Bali panggil perluasan, ya, panggil untuk paranormal medium. Nah, itu akan ketahuan. Orang ini dipanggil kok nangis terus isinya. Nah, itu nangis berapa lama baru dia nangis? Wih, ratusan tahun, ribuan tahun, sepanjang segala abad, amin. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita menyesal seumur mati. Jadi jujur saja saya berkali-kali mengatakan pada istri saya, kalaupun saya suatu waktu dipanggil sama Tuhan mati, saya sudah siap. Sejak bertahun-tahun saya sudah siap. Kenapa? Saya sudah membahagiakan keluarga, saya sudah banyak menolong orang. Nanti kalau mati Tuhan tanya, Ruth, kamu selama hidup ngapain? Ya Tuhan sudah lihat sendiri. Saya banyak tolong orang, dan orangnya sembuh. Tak boleh terima kasih pada saya, terima kasih pada Tuhan. Ya, saya sibuk tolong orang. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya sudah mati, saya pun akan bahagia seumur mati. Jadi kenapa sekarang Pak Rudi ingin panjang umur? Saya ingin panjang umur supaya bisa nolong orang lebih banyak lagi, supaya bisa menjaga istri dan anak-anak dan keturunan saya. Tapi kalau Tuhan saya panggil saya mati, saya siap. Sejak lama saya sudah siap, sudah bahagia, hidup saya sudah lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu satu hal yang saya soroti, saya sering baca di koran, orang gantung diri hanya karena sakit kepala, tidak sembuh-sembuh. Saya sampai kasihan ke orang semua Garasur, mungkin ceritanya lain. Ya, orang bunuh diri hanya karena sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, sekarang kita lihat di Garasur berapa banyak orang sakit sudah sembuh. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, sekarang sedang musim COVID. Saya pantau terus ke bawah. Sudah Garasur terjual sudah jutaan. Saya belum dengar ada orang yang pakai Garasur yang mati kena COVID. Kalaupun ada yang kena, cepat sekali dia sembuh. Nah, bahkan lucunya tempo hari saya ada bilang apa? Jadi gini, Bapak Ibu, bapak saya dokter, bapak saya profesor. Virus itu siapapun kena pasti kena. COVID ini virus. Siapapun kena pasti kena. Biar Hercules, biar Samson, biar Superman kena. Apa bedanya? Kalau orang sehat dia kena sembuh lagi. Kena sembuh lagi. Kalau orang tidak sehat kena gelebak bangke. Ya. Nah, Bapak Ibu saya bahkan katakan kalaupun orang kena COVID sudah pakai Garasur, dari yang laporan masuk ke kuping saya, biasanya sehari 2 hari sudah oke. Nah, kemarin ada yang lucu. Ada satu ibu datang terlambat, ibu siapa kemarin? Nah, ibu kita. Padahal dia tidak dengar penjelasan saya bahwa orang 2 hari sembuh pakai Garasur. Nah, tiba-tiba beliau datang cerita, Pak Rudi ada kesaksian. Nah, satu orang sudah kena COVID betul, sudah parah, sudah isolasi terpusat. Dokter mengatakan keadaan buruk sekali. Kemudian disuruh pakai Garasur. Begitu pakai Garasur, apa yang terjadi hari pertama? Keluar air liur terus seharian. Keluar air liur terus. Ya, jangan lupa Bapak Ibu itu reaksi detox, buang racun dia terus mengecut terus. Hari kedua? Kentut terus. Iya. Kentut ini hal yang berbahaya karena ditembakkan kemanapun kena dia pasti hidung. Terus apa dengan kentut sana pasti ini kalau kentut tembak kemanapun pasti hidung dia. Kayak guru kendali. Jadi dia kentut terus. Nah, itu juga reaksi detox, tapi yang lebih penting adalah hari ketiga sama dokter Langsung dipulangkan sudah negatif. Kenapa dia kentut terus pasti tahu tak? Tahu. Itu masalahnya ini kita mengalihkan di hidung. Ya. Kalau mau masuk, 'Kentut itu hilang. 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 'Kentut itu hilang.
Zaman sekarang pun mungkin kalau orang zaman dulu, tapi kata orang sampai sekarang tetap. Kalau orang habis operasi, kalau belum bisa kentut, tak boleh pulang sama dokter. Betul? Nah, karena apa? Belum kerja dia metabolismenya. Nah, jadi sama dokter, sudah kentut belum? Sudah dok. Bohong. Coba sekarang kentut. Wih, malu dok. Kalau malu nggak boleh pulang. Jadi kalau mau kentut, bilang sama suster, suster panggil saya di ruang praktek. Nah, udah mau kentut, panggil dokternya. Coba kentut. Tut. Nah, jadi ya. Jadi metabolismenya sudah bekerja. Jadi Bapak Ibu, itu yang terjadi sehingga hari ketiga dokter kaget sudah dipulangkan, sudah sembuh. Padahal tadi keadaan sudah buruk sekali. Ya. Nah, kemarin juga ada kesaksian orang sudah umurnya sudah tinggi dan komorbid dengan paru-paru. Nah, tapi di satu rumah dia tuh yang pakai galasur.